Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatoni SD MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Resource Planning, atau biasa kita kenal dengan ERP. Perkenalkan, nama saya Adelia Faradila dengan NIM 0903 1182025009 dari kelas Sistem Informasi Reguler 6C. Saya di sini akan menjelaskan tentang ujian tengah semester yang saya buat. Namun sebelum itu, saya meminta izin untuk mematikan kamera saya karena bisa dilihat kamera laptop saya sedang error atau sedang bermasalah. Mohon untuk dimaklumi untuk menjaga kefokusan saya dalam menjelaskan ujian ini. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke soalnya. Nah, sini terdapat soal. Jika diketahui untuk memproduksi barang B, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kita langsung ke pertanyaannya, nomor satu saja. Pertanyaan yang nomor satu yaitu untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Mapping, routing, offsetting, dan expression. Perlu diketahui, untuk mencari 4 nilai ini pada bahan baku A, B, dan C, kita lihat di sini. Kita harus mencari netting dan offsetting dari barang D terlebih dahulu agar dapat lanjut untuk ke tahap berikutnya yaitu 3C, tahap B, lalu tahap 2A. Jadi yang pertama yaitu kita di kondisi bahan baku D terlebih dahulu untuk mencari netting dan offsetting agar dapat lanjut ke tahap berikutnya. Baik. Jadi kita ke kondisi bahan baku D terlebih dahulu. Adapun soalnya itu pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed period requirement FPR dengan instruksi load sebesar 7 bulan dan time 1 bulan. Namun di sini terdapat gambar untuk kebutuhan kotor telah diketahui per periodenya dalam 8 bulan. Lalu untuk jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga itu sebanyak 20 dan persediaan di tangan atau biasa kita sebut dengan persediaan di gudang sebesar 28. Nah, sekarang untuk kondisi bahan baku D ini kita harus mencari netting terlebih dahulu, yaitu kebutuhan bersih. Oke, kita langsung ke jawabannya saja. Nah, di sini kan sudah terdapat kebutuhan kotor sudah diketahui di soal, jadwal penerimaan juga sudah diketahui di soal, dan persediaan di tangan juga sudah diketahui di soal. Nah, untuk saat ini, kebutuhan bersih dan offsetting ini kita hiraukan saja dulu. Kita fokus ke persediaan di tangan dengan kebutuhan kotor dan jadwal penerimaan persediaan. Nah, jadi untuk menghitung, jadi kita di sini punya stok di gudang sebesar 28, sebanyak 28. Lalu pada bulan ke-1 itu kita butuh 25. Jadi 28 ini masih mencukupi untuk kebutuhan kotor ini. Jadi 28 dikurang 25, stok kita tinggal 3. Nah, pada bulan kedua ini dibutuhkan 15, tetapi persediaan di gudang kita sisa 3, berarti tidak mencukupi. Jadi persediaan kita 0, lalu untuk kebutuhan bersihnya kita mencarinya yaitu 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, lalu untuk bulan ketiga itu persediaan kita di gudang kita juga kan kosong. Nah, lalu kita butuh kebutuhan kita butuh 30, tetapi karena kosong, tapi karena ada jadwal penerimaan persediaan kita menerima barang tersebut, berarti untuk menghitungnya yaitu 30 dikurang 20 sama dengan 10. Lalu selanjutnya pada bulan keempat, yaitu persediaan tidak mencukupi, jadi turun ke 15, dan sampai dengan bulan ke-8 tidak mencukupi. Jadi
Untuk kebutuhan bersihnya atau nettingnya sudah kita dapat, yaitu 0, 12, 10, 15, 24, 20, 20, dan 23. Nah, untuk offsetting itu adalah rencana awal. Offsetting itu bertujuan untuk menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersih. Nah, offsetting ini kita fokus ke lead time. Nah, lead time di sini kan 1 bulan. Jadi, dari kebutuhan bersih ini kita harus ngestok, untuk kata-katanya itu ngestok dari bulan lalu untuk persediaan bulan ini. Jadi ini mundur oleh karena litanya 1 bulan, jadi mundur ke 1 bulan. Bisa dilihat 0 ini di sini, 12 ini jadi mundur ke bulan 1. 10 ini mundur ke bulan 10. Jadi sebelum punya kebutuhan bersih ini, kita harus nge-stok dulu 10 ini, biar kebutuhan ini dapat terpenuhi. Untuk offsetting, kita dapat pada bulan 1, 12, 10, 15, 28, 20, 20, dan bulan 7, 23, serta bulan 8, 0. Nah, untuk mencari loading, kita lihat di sini. Pencarian nilai loading bahan baku menggunakan fixed period requirement. Nah, fixed period requirement ini metode digunakan berdasarkan intuisi. Nah, di sini terdapat intuisi load sebesar 3 bulan. Nah, kita fokus ke sini. Nah, kebutuhan bersih ini didapat dari ini. Lalu, untuk menghitung load, bulan 1 ini kosong karena kebutuhannya tidak ada. Jadi, kita langsung ke bulan kedua. Nah, dikarenakan katanya intuisi load sebesar 3 bulan. Berarti kita hitung dari bulan 2, 3, dan 4. Kita tambah kebutuhan bersihnya. 12 ditambah 10 tambah 15. Jadi hasilnya 37. Nah, 37 itu kita taruh di bulan kedua, di ukuran lot bulan kedua. Lalu kita hitung ukuran lot kita tuh, lot yang kita kan jumlah pemesanan kita 37. Lalu kebutuhan kita 12. Jadi 37 dikurang 12 sama dengan 25. Nah, persediaan kita masih ada kan di 25. Lalu persediaan kita 25, kita dibutuhi 10, jadi 25 dikurang 10 sama dengan 15. Lalu kita masih ada stok 15, tapi butuh 15. Jadi 0. Jadi habis persediaan kita di bulan keempat. Nah, lalu untuk kan persediaan di bulan 4 habis, tapi di bulan kelima ini butuh lagi 28. Jadi kita syuting kembali sesuai dengan intuisi lot yang tadi sebesar 3 bulan. Berarti di sini 5, 6, 7. Kita tambah 28, tambah 20, tambah 20, sama dengan 68. Nah, kita jumlah pemesanan kita 68, lalu dikurang yang dibutuhi 28, jadi hasilnya kita punya persediaan 40. Nah, pada bulan ke-6 ini butuh 20. Jadi 40 dikurang 20 sama dengan 20. Lalu bulan ke-7 butuh 20 dan kita persediaan kita 20, jadi pas 0. Jadi persediaan kita di bulan ke-7 habis. Nah, lalu ke bulan ke-8 ini 23. Karena 1, ini kalau misalnya dibuat lagi 9, 10, itu 0. Jadi kan kayak 23 ditambah 0 ditambah 0 kan 23. Jadi di sini saja 23. Nah, kita buat ukuran lotnya kita nambah 23. Jadi kita jumlah persediaan kita 23. Lalu kebutuhan kita 23. Jadi 23 dikurang 23 sama dengan 0.
Nah, itu untuk mencari bahan baku kondisi B. Lalu kita balik ke soal lagi. Untuk B, dia kan sudah dapat offsetting mappingnya. Dan itu juga dapat. Nah, jadi kita ke tahap berikutnya, 3C dan B. Untuk tahap berikutnya, saya memilih B terlebih dahulu. Oke, kita ke B. Kondisi bahan baku sudah, D sudah. Nah, kondisi bahan baku B. Jadi di sini ada soalnya, yaitu pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai instruksi 45 dan lead time-nya 1 bulan. Nah, di sini kebutuhan kotornya belum ada, jadwal penerimaan persediaannya yaitu pada bulan kedua 10, bulan keempat 10, bulan keenam 20, dan persediaan di bidangnya 10. Nah, perlu diketahui untuk mencari exploitation itu kita butuh, nah untuk exploitation itu adalah kebutuhan kotor dari offsetting. Nah, kita kan tadi kan sudah mencari kebutuhan kotor offsetting dari bahan baku D. Nah, bahan baku D offsetting dari bahan baku D ini akan kita pindai ke bahan baku B di sini, tetapi sesuai dengan di sini angka di sini, karena di sini B ini 1, berarti kita dikali 1. Jadi 12 dikali 1, 12. Kita masuk ke jawabannya saja. Nah, 12 sama seperti dengan offsetting ini, karena kan sama-sama dikali 1. Nah, kebutuhan kotor explosion sudah dapat, yaitu pada bulan 1 12, bulan 2 10, 3 15, sampai dengan bulan 7, yaitu sebesar 23. Nah, tadi diketahui jadwal penerimaannya pada bulan kedua 10, 4 10, dan bulan ke-6 20. Nah, persediaan di tangannya tadi kan jadi diketahui 18. Jadi kita fokus ke persediaan di tangan dan kebutuhan bersih saja. Hiraukan saja offset ini. Oke, untuk menjadi jadi kita punya persediaan di gudang 18. Lalu kita butuh 12. Masih mencukupi. Jadi 18 dikurang 12 sama dengan 6. Nah, lalu pada 6 ini kita kan punya persediaan di gudang 6, tapi butuh 10 kan tidak mencukupi. Nah, tapi kita menerima persediaan lagi 10. Jadi 6 ditambah 10 sama dengan 16. Jadi persediaan kita itu 16. Nah, 16 itu dikurang dengan kebutuhan kita 10. Jadi 16 kurang 10 sama dengan 6. Nah, lalu untuk bulan ketiga ini tidak mencukupi. Jadi persediaan di tangannya 0 dan kebutuhan bersihnya 15 dikurang 6 sama dengan 9. Lalu pada bulan keempat kita butuh kebutuhan kotornya 0, tapi persediaan kita 0. Nah, tapi kita menerima persediaan 10. Jadi 28 dikurang 10 jadi 18. Nah, kebutuhan bersihnya 18. Pada bulan kelima 0 juga persediaan kita, tapi kita butuh 20. Jadi persediaan di tangan itu 0 dan kebutuhan bersih kita 20. Nah, sama seperti bulan keempat ini, bulan keenam ini kita butuh 20. Tapi kita nerima juga 20. Jadi 20 punya kita itu kita kasih ke kebutuhan yang tadi. Jadi 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, lalu 23. Nah, 0 kan 23. Jadi tidak mencukupi. Jadi 0 dan 23 kurang 23. Gitu. Jadi kita butuh sudah ketemu nettingnya, yaitu sebesar 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 9, bulan keempat 18, bulan kelima 20, bulan keenam 0, bulan ketujuh 23. Lalu kita selanjutnya mencari lead time, mencari offsetting maksud saya. Nah, offsetting tadi kan sudah saya bilang, kita fokus ke lead time-nya berapa? 1 bulan. Berarti kita mundur 1 bulan. Jadi sebelum, jadi maksudnya tuh kayak sebelum kita butuh 9 ini kita sudah punya 9 kayak gitu. Jadi kita mundur 1
0, 0, 9, 18, 20, 0, 0, 23. Oke, offsetting sudah kita dapat. Lalu yang terakhir kita harus mencari looting. Nah, kita lihat di soal. Pencarian looting bahan baku B menggunakan fixed order quantity untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 45. Nah, perlu diketahui, FOQ ini sangat spesifik untuk menentukan persediaan produk. Biasanya FOQ ini digunakan untuk apabila terdapat biaya pemesanan yang tinggi. Jadi, kita fokus ke yang di sini, kita fokus mencari looting. Nah, kan kebutuhan bersih kan sudah kita dapat, kebutuhan bersih kita di sini. Untuk ukuran lot tadi itu kan udah dikasih tahu nilai intuisinya 45. Nah, 45. Jadi, karena bulan ke-1, bulan kedua ini tidak ada kebutuhan bersih, jadi kita tidak perlu untuk menaruh, untuk memesan looting tadi untuk jumlah pesanan tadi kan, karena ya, tidak perlu karena tidak ada kebutuhan. Nah, lalu jadi 45 itu langsung ke 3, langsung ke bulan 3 karena bulan 3 ini butuh 9, sedangkan bulan 2 kan tidak ada. Jadi 45. Nah, untuk persediaannya yaitu cara menghitungnya yaitu sama seperti yang saya jelaskan di bahan baku D tadi, yaitu 45 dikurang 9 sama dengan 36. Nah, kita punya persediaan 36. Lalu pada bulan keempat ini kita butuh 18 kan? Jadi 36 dikurang 18 sama dengan 18. Lalu selanjutnya pada bulan kelima kita punya 18, tapi kita butuh 20, tidak mencukupi kan? Maka kita looting kembali, jadi 45. Nah, jadi 45 dikurang, bukan. Jadi kan kita kan ada 18. 18 ini ditambah dengan ukuran lot kita ini 45. Jadi hasilnya 63. Nah, 63 ini dikurang dengan kebutuhan bersih. Jadi 63 dikurang 20 sama dengan 43. Lalu bulan ke-6 tidak ada kebutuhan, jadi masih persediaan kita masih 43. Nah, bulan ke-7 kan sudah butuh 23. Jadi 43 dikurang 23 sama dengan 20. Nah, pada bulan ke-8 tidak ada kebutuhan. Jadi persediaan kita tinggal 20. Jadi looting sudah didapat, offsetting sudah, netting sudah, dan extraction sudah. Ini untuk bahan baku B. Oke, kita balik ke soal awal tadi. Nah, B sudah. Maka selanjutnya yaitu C. Oke, kita ke bahan baku C. Nah, di soal ini yaitu pencarian nilai looting bahan baku C menggunakan lot per lot dengan lead time-nya 1 bulan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kebutuhan kotor ini kita dapat dari offsetting. Karena offsetting sebelumnya itu D, dijadikan sebelumnya kan D. Nah, jadi kita ambil dari offsetting D. Tapi perlu diketahui, D ini kan ada 3. Berarti offsetting yang didapatkan D ini dikali 3 per bulannya. Untuk lebih jelas lagi, kita langsung ke jawabannya saja. Karena kecil. Nah, di sini saya sudah tulis 3C. Lalu kebutuhan kotor tadi kan. Nah, kebutuhan kotor kan dapat dari offsetting bahan baku D. Bahan baku D tadi itu bulan satunya 12. Jadi dikali 3 sama dengan 36. Dan berikutnya sampai dengan 69. Oke, jadwal penerimaan persediaan tadi sudah ada di sini, diketahui sudah 15 dan 20. Persediaan di tangannya 22. Lalu kita
yang pertama kali kita cari yaitu nanti kebutuhan. Oh maaf, saya kurang fokus. Nah, di sini jadwal penerimaan persediaan 10-15. Kebutuhannya yaitu kebutuhan bersih. Oke, kita di sini tidak ada persediaan di tangan. Jadi kita langsung ke sini saja. Kita tidak ada persediaan di tangan. Terus kita butuh 36. Jadi tidak mencukupi, kebutuhan bersihnya 36. Lalu ini tidak mencukupi kan kita tidak ada stok apapun di gudang. Jadi pada bulan kedua kita butuh 30. Tapi kita menerima 10. Jadi 30 dikurang 10 sama dengan 20. Lalu bulan ketiga kita butuh 45, tapi kita tidak ada stok. Jadi turun 45. Sama juga bulan 4, 84. Nah, bulan ke-5 ini kita butuh 50. Kita butuh 60. Tapi kita menerima 15. Jadi 60 dikurang 15 sama dengan 45. Lalu selanjutnya ada bulan ke-6. 60 dan seterusnya sampai dengan bulan ke-7. Nah, kita sudah dapat kebutuhan bersih, yaitu nettingnya. Pada bulan 1, 36, 20, 45, sampai dengan bulan 7, yaitu 69. Untuk mencari offsetting tadi, ayo kita harus ingat detailnya. Detailnya 1 bulan. Maka rencana pemesanannya yaitu mundur 1 bulan. Jadi kayak gini. Nah, 36, 20, 45, 84, 45, 60, 69. Oke, jadi kita sudah kita sudah punya exploitation, kita punya kebutuhan bersih, kita sudah mencari offsetting, dan yang terakhir yaitu kita cari looping. Nah, looping di sini di soalnya yaitu menggunakan load for load. Oke, kebutuhan bersih sudah kita dapat dari sini. Nah, untuk load for load itu digunakan untuk kondisi di mana pola kebutuhan yang berubah-ubah dan tidak teratur. Nah, jadi metode ini cocok untuk produk yang mempunyai biaya penyimpanan yang sangat besar. Jadi kayak kita butuh 36, ya sudah kita beli 36 saja. Berarti kita tuh kayak tidak nyetok. Jadi kita beli sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jadi kayak gini, sesuai dengan kebutuhan. Berarti 36, 20, 45, 44, 45, 60, 69. Lalu persediaannya 0. Karena kita tidak ada untuk nyetok. Nah, memang cocok untuk produk yang mempunyai biaya penyimpanan yang sangat besar. Karena kalau misalnya besar, terus kita punya stok, nanti kalau misalnya kita masih tidak butuh, nanti kan kita sendiri yang rugi. Oke. Nah, B sudah, jadi sekarang kita terakhir 2A. Nah, 2A ini kita adalah sebelumnya yaitu 3C. Berarti kita harus fokus ke 3C. Kita tidak fokus lagi ke D. 2A. 2A. Oke. Untuk kondisi bahan baku A. Nah, untuk kebutuhan kotor ini kita dapat dari offsetting kebutuhan kondisi bahan baku C, bukan lagi D, karena A adalah sebelumnya yaitu C. Jadi tadi itu 2A, berarti kebutuhan. Nah, offsetting C itu 36, berarti 36 dikali 2. Oke, kita fokus ke soalnya terlebih dahulu. Soalnya yaitu di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 dengan biaya pemesanan sebesar 1.500 per pesan dan biaya penyimpanan yaitu 3.000 per unit per periode.
Penentuan looting bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 2 bulan. Oke, kita ke jawabannya. Nah, kita dapat kebutuhan kotor expression dari offsetting yang C, lalu dikalikan 2. Lalu di soal jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga 15 dan pada bulan ke-6 20. Lalu persediaan di gudangnya ada 22. Jadi sudah kita isi, kebutuhan kotornya sudah didapat, persediaannya sudah diketahui, lalu kita fokus kebutuhan bersih terlebih dahulu. Silakan saja offsettingnya. Nah, jadi persediaan di tangannya itu 22, lalu kita butuh 72, jadi kan tidak mencukupi, jadi kebutuhan bersihnya 72 dikurang 22 sama dengan 50. Nah, pada kebutuhan kita punya, lalu pada bulan ke-1 40, tapi kita tidak punya persediaan di gudang, turun 40, sama juga dengan yang 2. Nah, lalu pada bulan ketiga ini, kita tidak punya persediaan di tangan, tapi kita menerima, berarti persediaan di tangan kita untuk sementara itu 15. Nah, lalu kebutuhan kotor kita itu kita butuh 168, jadi tidak mencukupi, jadi 168 dikurang 15 sama dengan kebutuhan bersihnya yaitu 153. Nah, kalau untuk bulan keempat, bulan kelima ini sama dengan bulan ke-1 dan kedua. Dan ke-6 ini juga sama dengan bulan ke-3, yaitu 138 kurang 20 sama dengan 118. Nah, kita sudah menemukan kebutuhan bersih atau netting, yaitu sebesar 50, 40, 90, sampai dengan bulan ke-6 yaitu 118. Untuk mencari offsetting, kita fokus ke lead time-nya. Nah, pada soal ini lead time-nya 2 bulan. Berarti kita, rencana pemesanan kita itu sudah dari 2 bulan yang lalu. Jadi kita mundur ke 2 bulan yang lalu. Jadi 50 ini kita mundur ke 50 ke 2 bulan yang lalu. Dan seterusnya sampai dengan 118. Nah, lalu kita explore-nya sudah dapat, yang ini jadwal nettingnya sudah dapat, offsettingnya sudah dapat, dan terakhir yaitu looting. Nah, di soal ini looting menggunakan metode EOQ. Metode EOQ. Nah, looting bahan baku pada metode EOQ ini terdapat rumus, yaitu 2 dikali B dikali K, akar 2 dikali B dikali K dibagi H, yaitu D-nya total kebutuhan bersih yang kita dapatkan, lalu K biaya pemesanan, dan H biaya penyimpanan. Mengapa ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan? Karena metode ini mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Oke, kita isi. Jadi 2 ini konstan, D-nya total kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih yang kita dapat ini, kita totalkan semuanya. Hasil dari totalan semua ini yaitu sebesar 661. Nah, lalu kita hanya biaya pemesanan. Biaya pemesanan pada soal ini 1.500 dan biaya penyimpanannya 3.000. Biaya penyimpanannya dibagi biaya penyimpanan 3.000. Jadi akar 2 dikali 661 dikali 1.500 dibagi 3.000. Jadi akar 661. Nah, akar 661 ini
Hasilnya yaitu 25,70. Karena berkoma dan karena di atas 5, berarti kita genapkan jadi 26. Nah, untuk ukuran lotnya sudah didapatkan. Jadi, kita kembali ke tabel ini. Kebutuhan bersih tadi yang sudah didapatkan di sini. Kebutuhan bersih yang sudah didapatkan di sini tadi. Lalu ukuran lot sudah kita cari 26 dan persediaannya 2. Nah, dan kita tinggal cari persediaan saja. Nah, ukuran lot itu kan 26. Kalau kita jumlah pemesanan kita 26, tapi kita butuh 50, berarti tidak mencukupi kan? Jadi kita kali 2. Jadi kita mesannya itu 2 kali. Jadi 26 dikali 2 sama dengan 52. Jadi jumlah pemesanan kita 52 dikurang kebutuhan kita 50. Jadi persediaan kita tinggal 2. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah kita butuh 40. Tapi kita cuma ada persediaan 2. Jadi tidak bisa. Jadi kita pesan lagi 2 kali. Jadi 52 ditambah persediaan kita 54. 54 ini dikurang 40 sama dengan 14. Lalu selanjutnya yaitu 90. Nah, 90 kita ada 14, jadi tidak mencukupi kan. Jadi kita pesan 3 kali. Jadi 78. 78 ditambah 14 lalu dikurang 90 sama dengan 2. Jadi persediaan kita 2. Nah, ini kita kebutuhan bersihnya 153, kita 2. Sangat tidak mencukupi. Jadi kita harus pesan 6 kali. Pesan 6 kali, yaitu 156 hasilnya ditambah dengan 2 dikurang dengan kebutuhan kita. Jadi hasilnya 5. Nah, pada bulan keempat juga seperti itu. Kita punya 5, ini 90. Jadi tidak mencukupi. Jadi 26 dikali 4, 104. Ditambah 5, jadi 109 dikurang 90 sama dengan 19. Lalu 5 juga tidak mencukupi, kita pesan 4 kali. 104 ditambah 19. Lalu dikurang 120 sama dengan 3. Tidak mencukupi lagi. Kita pesan lagi 5 kali. Kita pesan 5 kali 120 ditambah persediaan kita 30. Nah, ini 118 dikurang 118 sama dengan 15. Gitu mencari loginya. Jadi kesimpulan jadi untuk netting, jadi kita review sebentar. Untuk bahan baku D itu kebutuhan kotornya sudah dapat, kebutuhan bersihnya sudah dapat, offsettingnya sudah dapat, dan nettingnya sudah. Tapi misalnya A, B, dan C, kita ke B dulu. Nah, B kebutuhan explosion sudah dapat, kebutuhan bersih netting sudah dapat, offsetting sudah, dan netting sudah. Oke. Bahan baku C, explosion sudah, kebutuhan bersih netting sudah, offsetting sudah, dan netting sudah. Dan yang terakhir itu bahan baku A, explosion sudah, netting udah, offsetting udah, dan netting udah. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini yaitu jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Nah, jadi dari hasil nomor 1 di atas ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu dalam melakukan proses produksi barang D, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kebutuhan serta karakteristik dari setiap bahan baku yang akan kita pesan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan kebutuhan dan karakteristik tersebut dengan mencari kebutuhan bersih atau biasa disebut dengan netting per periode di setiap bahan bakunya. Setelah itu, kita dapat menentukan loading.
atau jumlah pesanan dari setiap periode dan juga waktu kapan yang tepat untuk melakukan pemesanan, yaitu adalah offsetting. Sehingga kita dapat mengetahui dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi barang. Nah, berdasarkan soal yang nomor 1 tadi, dalam produksi barang B memerlukan 3 bahan baku C dan 1 bahan baku B, di mana dalam produksi bahan baku C diperlukan 2 bahan baku A. Lalu kesimpulan selanjutnya yaitu selanjutnya terdapat netting, looping, offsetting, dan explosion yang sudah dijelaskan tadi. Untuk netting sendiri yaitu perhitungan antara selisih kebutuhan kotor dengan persediaan yang ada. Dan looping yaitu proses untuk mengetahui besarnya pemesanan optimal untuk suatu produk yang didasarkan pada kebutuhan bersih. Selanjutnya, terdapat offsetting, yaitu berguna untuk menentukan waktu dilakukannya kegiatan pemesanan sehingga upaya untuk memenuhi tingkat kebutuhan bersih itu dapat tercapai. Dan yang terakhir yaitu explosion, untuk menghitung kebutuhan kotor dalam setiap item atau komponen yang berdasarkan rencana pemesanan, yaitu offsetting. Lanjut ke soal terakhir. Nah, yaitu soalnya menjelaskan perbedaan yang mendasar dengan sistem dengan pendekatan ERP sama dengan sistem yang lainnya dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas. Oke. Adapun yang membedakannya yaitu dari pengembangan dengan sistem yang lain, yaitu yang pertama yaitu ERP itu dikembangkan dengan pendekatan the best practice. Nah, contohnya yaitu untuk mengembangkan sistem informasi layanan rumah sakit harus dapat direncanakan secara keseluruhan, baik itu kelebihan maupun kekurangan atau yang lain sebagainya, agar pengembangan dapat tercapai secara matang. Nah, hal ini harus diperhatikan menggunakan best practice. Oke, kita ke contohnya yaitu jika ketika ingin mengembangkan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas dengan paradigma ERP, maka sebelumnya sistem tersebut akan diidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan dari rumah sakit atau puskesmas yang memiliki sistem informasi layanan rumah sakit yang terbaik. Kemudian dari rumah sakit atau puskesmas tersebut, apakah modul yang dapat digunakan untuk sistem yang akan dibangun tadi. Nah, maksudnya itu kita observasi dulu ke sistem informasi rumah sakit yang dianggap terbaik di rumah sakit yang lainnya. Nah, lalu kita lihat dengan modul-modulnya. Jika kita anggap rumah sakit ini terbaik, maka kita akan lihat maka kita akan mendapatkan modul dari sistem informasi A ini agar untuk digunakan dalam sistem yang kita buat nanti, yaitu sistem informasi layanan rumah sakit ini. Oke, selanjutnya yang membedakannya yaitu ERP ini bersifat real time, yaitu atau otomatisasi, yaitu one input multi process. Nah, contoh pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas ini yaitu ketika petugas suatu rumah sakit input data pasien, yang dimana data ini hanya cukup input satu kali saja pada proses registrasi pasien, dan data ini dapat digunakan pada semua bagian seperti poliklinik, administrasi, dan lain-lain. Adapun maksud dari one input multi process ini yaitu data yang sudah diinput pada proses registrasi pasien yang dapat dengan mudah ditemukan tanpa perlu menambahkan data yang baru. Dan perlu diketahui juga one input multi process ini mengurangi adanya redundansi data karena hanya diinput satu kali saja. Oke, kita selanjutnya yaitu ERP bersifat multi-course. Nah, contoh di pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit ini yaitu ketika rumah sakit melakukan pembelian obat atau transaksi internasional lainnya. Nah, nilai tukar dan perhitungan keuntungan lainnya yang terjadi
selama transaksi harus jadi bahan pertimbangan. Karena salah satu masalah utama dalam berurusan dengan transaksi internasional yaitu bedanya mata uang negara, yaitu pasar mata uang yang berfluktuasi. Nah, oleh karena itu, dengan pendekatan ERP ini dapat membantu memprediksi jumlah pertukaran internasional dalam setiap currency berdasarkan data yang ada. Oleh karena itu, sistem rumah sakit dapat menyesuaikan. Oleh karena itu, dengan adanya ERP ini, sistem rumah sakit dapat menyesuaikan dengan mata uang negara yang dituju agar dapat mengetahui keuntungan atas rupiah. Lalu yang terakhir, yaitu ERP bersifat industri bahasa. Tentu dalam pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit puskesmas, yaitu user dapat menyesuaikan dengan bahasa negara yang dituju agar tidak ada kesalahan dalam melakukan pemrosesan yang berkaitan dengan rumah sakit atau puskesmas. Jadi dengan ERP ini kita bisa memilih bahasa apa misalnya kita tinggal di Indonesia. Jadi kita memilih bahasa negara kita yaitu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa menghidupkan kamera dikarenakan kamera saya masih bermasalah. Terima kasih kepada Bapak Patoni, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.